Yang kedua, menghadap Allah. Loh, kok Allah dihadap itu gimana toh Ustaz? Emang Allah ada di depan kita? Bukankah Allah tidak mengenal arah? Yes, benar, pinter, cerdas. Allah meliputi semua makhluknya. Saya sering bilang ke teman-teman, tidak ada di alam semesta seujung jarum pun yang tidak diliputi Allah. Karena alam semesta makhluk ini wujud karena efek peliputan Allah. Hati harus yakin di sini teman-teman. Yakin bahwa alam ini diliputi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in muhit. Kata Allah. Dia Allah meliputi setiap sesuatu. Dalam bahasa saya, tidak ada satu ujung jarum pun yang tidak diliputin Allah. Semua makhluk. Semua makhluk. Cuman kan kita tidak bisa melihat hakikat zatnya Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena itu hati duduk iman, mengimani, mempercayai. Lebih tinggi meyakini, muqinun kata Al-Quran. Enggak membahas tapi mengimani. Membahas sesuai kadar yang relatif bisa dibahas. Itu pun ulama sangat berbeda-beda. Dan berbeda-beda sah kok dalam dunia ilmu Kak. Emang oleh Allah dibuat beda-beda biar ada dinamisasi kehidupan. Gitulah. Maka berbeda nggak usah repot, biasa aja berbeda mah teman-teman. Justru berbeda itu manis, ya, menjadi irama kehidupan. Gitu. Putih semua ya, nggak enak juga. Ada hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, macam-macam. Menunjukkan kehebatan, kebesaran, kesempurnaan Allah di situ. Ya, oke, menghadap Allah. Ayatnya mana Ustadz yang menghadap Allah? Nggak usah ayat dulu deh. Teman-teman yang fikihnya bermadhab Syafi'i. Allahu Akbar. Waktu sholat habis itu baca kabirau dan seterusnya. Ya toh? Inni wajjahtu wajhiya. Ya toh teman-teman? Lilladzi fataras samawati wal ard. Ini bunyi hadis. Tapi bunyi hadis ini ada di Al-Quran. Kurang mantap. Kurang mantap dengan hadis ini. Kurang mantap dengan Al-Quran yang bunyinya sama dengan ini. Jadi ini bukan ulama yang ngarang. Allah dan Rasul yang ngajarin. Ketemu Allah. Dalam konteks ini menghadap Allah ya Rasul ya. Ini wajjahtu. Sesungguhnya saya ya Allah. Wajjahtu. Telah menghadapkan wajahku, diriku. Oke. Ini wajjahtu wajhiya. Lilladzi fataras samawati wal ard. Pada wajahnya zat yang telah menciptakan langit bumi. Alam semesta maksudnya. Lihat coba. Yang ngajarin Rasul, yang ngajarin Allah. Menghadap. Ya tentunya nggak kayak ngadepnya kita, ngadep benda kasar, makhluk. Ya, saya pikir semua insya Allah udah tahu kok itu. Hanya kesempurnaannya yang butuh proses, gitu aja sih. Ya yang ngadep ya hati lah tentunya. Roh, jiwa. Jiwa dalam sistem roh, hati, tentunya diikuti totalitas lahir batin karena masih jadi satu sistem. Totalitas lahir batin dengan pokok hati, roh, jiwa, ngadep. Ngadepnya, transportasinya, fasilitasnya rasa total ke Allah. Karena Allah tidak berarah, ngadep kemanapun hati kita bisa ketemu Allah. Untuk konteks sholat kok ngadep ke kiblat karena Allah nyuruh begitu ya kita harus ikutin. Tapi bukan berarti Allah itu tempatnya di Ka'bah lah, nggak begitu tah nanti kayak anak TK aja nanti. Ka'bah itu hanya simbol persatuan menghadap saja. Nanti kalau ada orang Islam nyembah Ka'bah ya musyrik lah.
Masa Ka'bah disembah? Ka'bah itu batu, nggak ada apa-apanya kok. Dalamnya kosong. Pernah masuk nggak? Kalau belum ya sama, saya belum juga. Cuma kan bisa lihat di internet, oh dalamnya gitu kan. Jadi jangan, mohon maaf, jangan. Ka'bah itu apa? Simbol arah. Bagaimana umat Islam yang di arah timur ngadep ke barat, yang utara ngadep ke selatan, yang barat ngadep ke mana? Ke timur, ya toh? Yang selatan ngadep ke utara. Kalau ada orang Islam yang di atas ngadep ke bawah, ya kan? Ada orang Islam di bawah Ka'bah ngadep ke atas. Simbol, tolong saya ingatkan. Ka'bah bukan disembah. Maka di sini ada kesalahpahaman. Saudara-saudara kita yang barat, orang-orang barat yang kurang atau tidak paham Islam nuduh orang Islam juga sama kayak Hindu Buddha, nyembah patung juga, tambah patungnya nggak menarik lagi, segi 4 doang gitu. Loh, jangan sakit hati kalau ada orang bilang begitu. Karena fakta zahirnya semua orang Islam ngadepnya ke sono. Sehingga orang di luar Islam nanya, ngapain sih sholat harus ngadep ke kotak batu itu? Jadi mereka tanya, dan itu sah toh. Cuman karena lihatnya dari zahirnya doang, dikira kita nyembah Ka'bah. Lah, bencana besar ini. Makanya takutnya ada orang Islam yang punya pahaman kayak mereka juga ya. Naudzubillah, enggak lah, Ka'bah itu simbol doang teman-teman. Ada yang saking lugunya, oh Allah di Ka'bah ya, Masya Allah. Saya jawab enggak. Allah itu enggak bertempat. Allah itu ada di semua arah, atas, bawah, kanan, semua. Tidak ada seujung jarum pun yang enggak ada Allahnya di alam semesta ini. Karena Allah kekuasaannya meliputi alam semesta ini sendiri. Bisa dimengerti? Harus duduk di situ. Ka'bah itu simbol. Oke, teman-teman? Kalau Allah ada di mana-mana. Kenapa ada di mana-mana? Maksudnya meliputi semua makhluknya tanpa kecuali. Yang orang soleh ya diliputin Allah. Yang ahli maksiat ya di situ diliputin Allah juga. Apa yang nggak diliputin Allah? Iya, Allah juga meliputin semuanya. Lah, karena Allah meliputin semua, dalam konteks sholat kita ngadep Allah karena disyariatkan ngadep ke Ka'bah, ya ngadepnya hanya simbolis saja. Tapi hati ngadepnya ke Allah, maksudnya totalitas rasa dan sadar orang Islam harus duduk total ke Allah. Walaupun dohirnya ngadep ke Ka'bah, tapi hatinya diikuti totalitas dohir batinnya ngadepnya ke wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Allah pencipta alam semesta ini ngadepnya lewat Roso apa Roso tadi? Roso. Lewat Roso. Ya, Roso. Roso itu rasa. Gitu rasa yang kuat. Jadi kan saya sering toh ngomong ke teman-teman, hubungan hamba dengan Allah itu rasa. Hubungan cinta. Paham apa enggak toh? Kalau bicara cinta masa perlu dikuliahi? Wong ini mantan pelaku cinta semua ini ya kan. Saya kalah kalau udah urusan cinta deh sama teman-teman deh. Apalagi sama Umi Cia saya angkat tangan 2 kali saya. Iya, kalau Umi Cia masa mudanya keren lah pokoknya. Ya, banyak cowok yang jadi korban maksud saya ya. Ya, oke dah. Canda ya. Jadi menghadapnya adalah hakikatnya roh, jiwa hati dalam sistem itu. Karena sistem itu, puncaknya sistem itu rasa.
Dan kalau rasa total, pikiran ya ikut, dohir batin total, tidak ada satupun yang terkecuali. Sehingga semuanya menghadap Allah. Sholat pada Allah. Bisa dimengerti ini teman-teman? Jangan ragu-ragu terus lah. Ragu melulu nanti kapan jadinya hatinya ini. Hanya ada teman, nggak ada apaan tuh ngadep-ngadep. Orang nggak ngerti kok diikutin itu loh. Kalau sama-sama ngertinya beda pendapat itu biasa. Nggak usah dipertentangkan. Nggak masalah beda pendapat mah. Yang penting kita nggak sombong dengan keberbedaan itu. Ya, berbeda itu biasa dalam dunia ilmu. Yang penting nggak ngerasa paling suci, benar, dan yang lain salah semua, kafir semua lah. Itu yang salah di situ nanti. Tapi kalau memahami perbedaan itu suatu hal yang memang logis dan keharusan dalam dunia ilmiah, ya berarti pinter, dewasa, bisa mensikapi perbedaan, gitu loh teman-teman. Ya, jangankan hanya beda pendapat, wong kafir aja boleh kok ya. Repot-repot banget jadi orang nih. Ya dah, itu dalam konteks menghadap Allah. Jadi ketemu Allah ya Rasul, menghadap Allah ya Rasul. Mau pakai perut ya nggak bisa Pak Dedang ya kan? Pakai tangan ya nggak bisa, pakai kaki nggak bisa, pakai mata ya nggak bisa, pakai hidung mulut ya nggak bisa. Ya toh, diri juga udah ngerti, nggak usah diomongi sebetulnya. Cuman biar nggak salah maka dipertegas, hanya gitu saja kan? Ya, diri kita juga udah menuntun Kak. Karena hubungan kita dengan Allah pasti hubungan cinta. Dikira hubungan apa? Nah, cinta pasti rasa. Iman itu rasa. Ihsan itu nanti rasa yang sudah sangat tajam. Karena sempurna maka namanya ihsan. Gitu deh teman-teman. Lebih sempurna lagi ketajaman rasa itu. Jadi hanya sejatinya puncak-puncaknya ya rasa. Kalau nggak rasa apa lagi? Emang instrumen kita yang paling dalam ya hanya rasa. Ada tak selain rasa? Ada. Intuisi ya nanti lewat rasa. Ilham. Ya toh? Orang bilang nanti nurani ya lewat rasa. Ya apa enggak ini? Feeling lewat apa feeling? Lewat rasa. Lewat kaki kalau feeling. Feeling ya lewat rasa, ya toh. Isaroh dari Allah, lintasan-lintasan di dalam hati lewat apa juga? Rasa. Ya rasa, kalau nggak lewat rasa lewat apa toh? Hati kecil. Ya toh teman-teman. Nah kira-kira kalau wahyu lewat apa? Wahyu nih kira-kira nih. Bukan Pak Wahyu loh, bukan Pak Wahyu loh ya, wahyu. Nanti salah paham, nggak ada paknya saya. Kalau wahyu ke Nabi dan Rasul lewat apa juga kira-kira? Ya Rasul. Mimpi lewat apa? Mimpi, coba. Mimpi nanti yang nangkep apa mimpi? Rasul. Mimpi ada Rasul, ada kesadaran, ada semua berfungsi di sana. Karena roh total berfungsi di sana. Tapi substansi terdalamnya ya Rasul. Kefahaman lewat Rasul yang didapat dalam mimpi.